Saya ngeliat mobil yang angkut anak abang yang ganteng banget itu udah mau nyampe. Iya, udah sana. Takut banget sih peluk-pelukan nih. Astagfirullahaladzim. Narik sini, jangan. Apalagi ke sono, nggak mahram, nggak halal. Enggak ngapa-ngapa. Itu kan namanya tarik-tarikan cinta. Kamu fokus sama hubungan kamu sama Dendi, oke? Aku sedih aja. Kamu selalu ngingetin aku untuk cinta sama Dendi. Padahal kamu tahu kalau cinta aku hanya untuk kamu dan selamanya akan begitu. Kamu kenapa sih, Sandra? Kamu gak pernah bosen ya nyakitin aku terus. Padahal aku pikir kita bisa mulai ini semua sama-sama. Tapi kenyataannya, kamu gak pernah kasih aku kesempatan, Sandra. Cinta kamu cuman untuk Raja. Kamu selalu baik hati ke semua orang, kamu memaafkan semua orang. Tapi sayangnya, kamu nggak bisa ya lakuin itu ke aku. Dendi. Hapus air mata lo sekarang juga. Jangan sampai Sandra lihat lo nangis. Lo bakal kelihatan lemah di mata dia, Den. Lo sebagai laki, lo tuh harus lebih kuat. Apalagi kalau lo berhadapan sama perempuan yang pintar seperti Sandra. Dan tetap berjuang, Den. Karena cinta itu emang butuh perjuangan. Sebenarnya simpel sih. Kalau lo mau Sandra cinta sama gue, lo harus ngilang dari kehidupan kita. Why? Ya, ngilang. Ya terserah lo mau ngilang kemana. Jangan pernah lo nampakin diri lo lagi di depan kita. Raja, Dendi, jangan pernah menangis karena cinta. You have to fight. Okay? Come on. Fight. Dendi, soal lo sama Sandra, lo gak usah khawatir ya. Gue respect lo sebagai adik gue. Dan gue gak bakal pernah ikut campur sama hubungan lo sama Sandra, Dendi. Karena yang ada di hati gue itu hanya indah. Please, lo gak usah negatif thinking soal gue sama Sandra. Itu semua udah masa lalu gue, Dendi. Gue cuma pentingin indah. Raja, kok kamu diam aja? Kamu lagi nggak bengong kan? Enggak, aku cuma fokusin diri. Hati-hati ya, aku takut. Jangan ngebut-ngebut. Sebaiknya kamu peluk yang dia deh, biar aman aja. Kan siapa tahu kan? Ih, kamu cari kesempatan alam kesempitan. Belum boleh kan, kita belum muhrim. Ya, tapi aku pengennya kita cuma muhrim ya. Biar ya di momen-momen kayak gini kita bisa sedikit mesra lah. Kamu bisa peluk aku. Enggak, aku gombal mulu. Kita jadi ke supermarket kan? Gimana kalau sebelum kita ke supermarket, kita singgah dulu? Singgah kemana? Nah, oke. Kita udah sampai, Indah. Udah sampai? Ya. Kau bawa cahaya, hangatkan hatiku. Makasih ya. Kamu tuh udah selalu bikin aku bahagia. Walaupun aku udah diusir dari rumah dan kehilangan keluarga kesayangan aku, tapi itu semua gak ada masalah kok. Kalau kamu ada di samping aku. Tapi kamu harus tetap kembali ke rumah, Raja. Tapi gimana aku mau balik ke rumah kalau aku tuh udah nyaman banget sama kamu, Indah? Meskipun kamu di rumah kan kamu masih bisa ketemu sama aku. Nggak ada alasan. Ya, tapi asal kamu tahu, Indah, masa depan aku tuh sama kamu, bukan di rumah keluarga aku. Nanti aku bakal kembali ke rumah. Tapi pas aku kembali rumah, itu bakal sama kamu, Indah. Dan kita bakal bangun rumah tangga yang sangat-sangat bahagia. Kita berpisah.
Ngapain sih? Ngikut-ngikutin gue? Gak bisa jalan sendiri-sendiri. Kasih sayang, kan kita suami istri. Nanti kata orang apa coba kalau lihat kita jauh-jauhan? Kayaknya lo pengen banget ya orang-orang ngelihat kita couple goals sejati. Gak bisa, Dendi. Semakin lo mendekat, semakin gue akan menjauh. Ngerti? Jalan duluan. Siap. Annoying. Apain sih dia? Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak? Ini yang biasa kita beli ya? Ternyata kamu hafal juga ya? Aku dong mau nyuapin kamu, boleh nggak? Boleh, tapi kamu hati-hati ya. Kenapa Raja kok? Indah, itu hidung aku Indah. Hah? Iya. Hidung kamu sih kepanjangan. Sih, Indah, ini garpunya Indah. Maaf. Ini. Ya, biar aku aja ya. Maaf ya. Gimana sih? Kok jelas banget. Kalau jalan yang bener dong. Saya pecat kamu ya. Maaf Bu, saya nggak sengaja Bu. Pergi kamu dari sini. Baik Bu. Au! 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 Oh my God, sakit banget. Au! Sandra? Sayang, setengah kamu kenapa? Lihat gue jatuh. Ya udah sini aku bantuin ya. Gak usah. Aku bisa sendiri. Sayang. Aduh, tuh kan. Ini kaki kamu terkilir, sayang. Jangan pegang. Tuh kan bengkak, sayang. Ini beneran terkilir. Jangan. Ya udah, kamu nurut sama aku ya. Aku gendong ya. Gendong. Kalau orang-orang lihat gimana? Gak mau gue. Ya udah kalau gitu. Aku balik ke ruangan ya. Pak Darman? Pak Darman siapa? OB. Ya kali aja kamu butuh dia buat gendong kamu. Ya udah. Dibantu sama Pak Darman. Aku ke ruanganku dulu ya. Dedi. Oke, fine. Lo boleh deh bantuin gue. Tapi kali ini aja. Oke? Jadi lo gak usah kegeeran. Aku gendong ya istriku sayang. Pelan-pelan. Ya. Aduh sakit. Iya. Bentar. Aku pelan-pelan kok. Raja kamu di mana? Raja, Indah, aku di sini. kamu ngapain di sini? Aku baru nolongin kucing. Hah? Kucing? Iya. Nih, kucingnya kecil, imut, bulunya lembut banget. Aku mau pegang dong, boleh nggak? Nih. Kamu suka? Kamu boleh pegangin tongkat aku? Oh ya, boleh. Nih, aku pegangin ya. Dulu waktu aku kecil, aku juga melihara kucing. Oh ya? Tapi semenjak Elia ternyata alergi sama bulu kucing, jadi aku harus ngelepasin deh. Ya udah. Gimana kalau nanti kalau kita udah nikah, kamu bisa pelihara kucing mau 10, mau 15, mau 20, terserah kamu. Bener yang banyak? Terserah kamu sebanyak yang mungkin, yang penting kamu tuh bahagia. Alhamdulillah, aku suka banget tahu sama kucing. Aku seneng banget. Kamu tahu nggak? Kucing itu adalah binatang kesayangan Nabi. Indah, aku janji aku bakal ngebahagiain kamu sampai akhir. Aku bakal kasih semua yang kamu inginkan. Semua yang belum pernah kamu dapetin dalam hidup kamu. Au. Kakinya. Wow. Ada pertunjukan apa ini, Dendi? Kalau urusan ranjang, tolong ya, jangan dibawa-bawa sampai ke kantor. Apaan sih, Mi? Mami kenapa ngomongnya kayak gitu sih? Sandra ini istri aku ya, bebas lah aku gendong-gendong Sandra.
Tetap semua ada aturannya dong, Dendi. Biar gimana pun juga ini kan kantor. Kamu tuh mau nunjukin apa sih? Bahwa kalian itu pasangan Romeo Juliet yang romantis gitu. Kamu nggak usah berdiri nggak? Siap banget. Lebay. Lagian kenapa kalau Dendi gendong saya? Gak perlu dijelasin sih menurut saya. Kenapa? Iri? Pengen digendong juga? Ups. Lupa aku, Dendi. Mami kamu kan udah lama gak disentuh sama Papi Haris. Sandra, kamu kalau ngomong harus punya adab ya. Gimana pun juga saya ini mami mertua kamu. Paham kamu? Aduh, udah deh Dendi. Mendingan kamu suruh keluar aja deh orang ini dari sini. Mami dengar sendiri kan? Udah lebih baik Mami pergi dari ruangan sana. Sandra, kamu apain anak saya? Sampai seperti kerbau yang dicucuk hidungnya kamu, Dendi. Sampai segitu nurutnya. We'll see. Apa yang akan Mami Rosalyn lakukan untuk memberikan peringatan ke kamu? Keyboard. Yes, kamu suka main keyboard kan? Aku suka main piano dan keyboard. Kok kamu tahu? Ya tau lah Indah. Kan aku udah bilang. Apa sih yang gak tahu soal kamu? Aku mau. Sini, pelan-pelan ya. Ya, oke. Tolong. Sebentar. Kamu siap? Belum. 3, 2. Di sudut senja kita bertemu, kau bawa cahaya hangatkan hatiku, setiap tawa, setiap cerita. Seolah waktu berhenti, kita berdua. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. What is wrong with you, Mami? Biar Crazy? Biar kamu sadar. Sadar? For what? Apa yang saya lakuin? Biar kamu sadar karena kamu sudah membuat anak saya bucin sama kamu. Dendi, come on. He's a man, a husband. Where is his pride as man?
It was gone, right? Puas kamu? Bisa gak sih stop ngurusin rumah tangga saya sama Dendi? Bisa nggak usah jadi mertua repot? Urusin aja rumah tangga Mami sama Papi Haris yang udah detik-detik terakhir. Oh really? Kata siapa detik-detik terakhir? Kalau nggak tahu jangan sok tahu kamu. Hubungan saya sama Haris baik-baik aja kok. Nggak tahu kan kamu? Maksudnya? Yes, we're fine. Kami udah baik kan? Nggak tahu kan? Aduh, saya bingung sih ini harus nanggepinnya gimana. Soalnya menurut saya, Mami itu cuman perempuan kesepian yang ditinggal lama oleh suaminya, jadi kebanyakan ngayal. What's your attitude, Sandra? Biar gimana pun juga saya ini mami mertua kamu. Jaga omongan kamu, jaga mulut kamu. I see. Saya lupa. Kamu kan posisinya cuma menantu ya di sini, alias orang luar. So, saya juga nggak punya kewajiban untuk memberitahukan dan memberikan kamu klarifikasi untuk hubungan saya baik-baik saja dengan suami saya. Ya sama dong. Mami juga nggak perlu dan nggak usah ngurusin rumah tangga saya sama Dendi. Emang Mami siapa? Oh, saya siapa? Saya orang tuanya Dendi, mertua kamu. Beda hubungannya. Saya berhak untuk meluruskan segala sesuatu yang saya kira tidak benar yang terjadi di dalam rumah tangga. Terutama di dalam keluarga Haris dan keluarga Nata Negara. Apa gua ke ruangan Sandra aja ya? Takutnya dia butuh sesuatu. Tapi kalau dia marah gimana? Meluruskan apa ya? Apa yang harus diluruskan? Kalau udah nggak punya kata-kata, mendingan stop deh. And jujur aja, kenapa sih? Mami jealous ya ngelihat Dendi segitu sayangnya sama saya? Kurang ajar kamu lama-lama. Begini nih, kalau perempuan gak punya adab sama mami mertua aja begini nih. Au! Au! Au, Sandra. Sakit. Kamu itu kurang ajar ya. Kurang ajar! Mami kira saya nggak sakit. Mami kira saya nggak sakit. Aduh! Sau! Lepasin! Lepasin! Dendi, tolong Dendi! Lepasin! Dendi! Dendi! Gak usah sok minta tolong kamu. Gak akan ada yang bisa nolongin kamu dan gak akan ada yang mendengar jeritan kamu. Suara apa lagi sih itu? Bisa nggak sih sehari aja mereka ngeribut? Oh, I see. Ini ya, kaki yang tadi diobatin yang membuat kamu digendong sama Dendi. Saya akan buat kaki kamu lebih sakit dan saya akan patahin kalau perlu. Au, Mami! Au, sakit! Dendi! Dendi, help me, Dendi! Lepasin, Mami! Au! Au! Apaan sih kalian? Mau kemana? Lu mau teriak minta tolong sama siapa? Nggak lepasin, deal kita nggak kayak gini, Om. Lepasin nggak? Lu tuh gua udah kasih uang banyak dan lu harus temenin gua sampai pagi, Enggak, Om. Aku cuma deal buat temenin karaokean, bukan jadi samsak tinju kayak gini. Lepasin. Enggak, lu nggak usah banyak ngomong, lu harus ikutin gua. Sini, Lepasin. sini ya. Tolong. Aduh. Rasain lo, makanya jangan macem-macem. Aduh. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan.
Aduh, gila ya, gue sakit banget. Oh. Kamu bilang ngelepasin tadi. Aduh, sakit banget ya ampun. Aduh. Good job, back. You sure you okay? Oke. Lo habis ngejatuhin anak orang nanya oke lo. Lo berharap gue bilang thank you, you are so wrong. Karena gue tahu laki-laki kayak lo tuh pasti nggak bener. Lagi nightclub. Mikir lo sana. Mau kemana kamu? Urusan gue dong, mau kemana, lepasin. Saya rasa kamu punya utang budi sama saya. Jangan mentang-mentang lo udah nyelamatin gue sekali, lo berpikir gue berhutang budi sama lo ya. Oke, bye. Berapa harga kamu? Sebutin sama saya. Lo kira lo bisa bayar gue? 5 juta, cukup. 5 juta? Emang gue cewek apaan 5 juta? 10 juta. 15. Deal. Tapi, cuma buat 1 jam dan gue nggak mau ngapa-ngapain. Oke. Lumayan nih, 15 juta nggak ngapa-ngapain. Ya, enggak Dendi. Mami harus menjelaskan sesuatu ke kamu. Sakit Dendi. Sen. Nggak perlu. Aku udah lihat pakai mata kepalaku sendiri. Mami ini kenapa sih, Mi? Sandra nih kakinya lagi sakit loh. Malah Mami sakitin. Mami nggak berbuat apa-apa, Dendi. Istri kamu aja yang kurang ajar sama Mami. Yang selalu ngatain Mami. Dendi, Mami kamu ini playing victim, tahu nggak? Aku takut banget, Dendi. Masa dia datang-datang, aku nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nyiram aku, tiba-tiba nampar aku, jambak aku, terus dia nginjek kaki aku yang lagi keseleo. Dendi, ini semua tuh gara-gara kamu. Aku udah bilang jangan gendong-gendong aku. Mami kamu tuh langsung mikir kalau aku nge-brainwash kamu, aku memperbudak kamu. It is not like that. Keterlaluan nih Mami. Mami sini, ikut aku. Dendi, Mami bisa jelasin, Dendi. Enggak. Dendi. Sini Mami. Lepasin. Lepas, Ji. Mami ini kenapa sih, Mi? Sandra itu kakinya lagi sakit nih, makanya aku gendong. Malah Mami injek lagi, nggak punya hati ya Mami ini. Oke, fine. Mami akuin Mami salah. Tapi kamu juga harus tahu dong penyebabnya Mami melakukan hal itu. Penyebabnya cuma satu. Apa? Dari dulu sampai sekarang Mami nggak pernah suka sama Sandra. Kenapa sih, Mi? Capek tau nggak sih aku? Kamu tuh makanya harus paham tabiat istri kamu seperti apa. Baru kamu bisa komentar. Jangan judge Mami. Enggak. Soal ini Mami udah keterlaluan. Aku nggak akan maafin Mami. Kenapa sih Mami selalu obses nyakitin Sandra? Nggak salah. Bukannya kamu yang obses sama Sandra. Sampai kamu jadi cinta buta dan kamu kayak jongosnya Sandra. Udah, Mi. Capek aku udah habis energi aku berdebat sama Mami. Udah ya, kerjaan kita masih banyak. Mami balik ke ruangan Mami sekarang. Kok selera musik lu sama sih sama gue? Lu tuh kelahiran tahun berapa deh? Sini. Oh my god, wait, no, you're not kidding right? Gue juga kelahiran tahun segitu, ya ampun. Kenapa sih kita nggak satu almet aja? Tapi nggak apa deh, nggak satu almet juga gue seneng banget bisa ketemu orang seumuran sama gue. Nih, gue kasih tau ya, FYI aja, ini tamu gue nih kebiasaan banyaknya bapak-bapak. Masih aja mau main sama Ani-Ani, kurang ajar banget. Nama kamu Ani. Tunggu. Unik juga ya nama kamu. Biasa kan orang namanya Ani. Kamu 2 kali ya Ani. Enggak, bukan gitu, kayaknya kita salah paham deh. Ani ini tuh bukan nama tapi pekerjaan, tapi udahlah, sini gue kasih tau aja. Oh, I got it now. Oke, saya paham. Ini lo juga tahu nih. Lo tahu banget lo tuh anak baik-baik ya sebenarnya. Lo nggak tahu Ani. I bet ini pertama kali kan lo ngajak cewek karaokean ke tempat yang nggak bener kayak gini, ya nggak? Loh. Kamu kenapa malah bilang tempat kayak gini tempat nggak bener? I cannot tell right now, like, are you serious? Lo bener-bener polos atau emang lo pura-pura bego sih? Gini lah, orang karaokean itu dimana-mana buat warm up. Abis itu ke hotel and then God knows what are they doing next. Anyways, udahlah, let's forget about that. Mendingan sekarang kita have fun aja, gue temenin lo karaokean, kita happy-happy, oke? Oke.
Saya haus lagi. Boleh minta minum? Boleh. Ini ada minum. Free some wine. Sorry. Alcohol? I don't drink that. Jadi lo anak baik-baik nggak minum alkohol. Wow. Yaudah, kalau gitu gimana kalau misalnya lo bayar gue dulu aja? Lo transfer DP dulu aja nggak apa deh? Saya belum transfer ya? Ya belum lah. Ntar, gue kasih rekening gue. Oke, sebentar. Nih. Sorry. Udah masuk? Masih sakit ya kaki kamu? Lo bilangin tuh sama mami lo. Bisa gak sih stop benci sama gue? Udah lah, terima aja gue sebagai menantunya. Terima aja kenyataan, kenapa sih? Iya. Udah ya, maafin mami ya. By the way, lo ngapain ya? Bawa kerjaan lo ke sini? Oh, ya nggak apa-apa. Aku kan cuma mau jagain istri aku yang lagi sakit. Gak perlu. Makin berisik gue, makin panas gue. Udah keluar aja lo, keluar sana. Gak apa-apa sayang. Aku di sini aja ya. Nyebelin banget sih lo. Biar karaokeannya enak, kita sambil kenalan aja. Karena kita dari tadi belum kenal, ya anggap aja kita baru kenalan sekarang. Siapa nama kamu? Well, it's not fair. Harusnya lo dong ngasih tau nama lo duluan. Kok gue? Oke, nama saya Sultan. Nama kamu siapa? Oke. Nama gue Elia. Gue seneng deh kenal nama lo. Lo kayak orang baik. Tapi bentar. Kok Sultan? Kayaknya gue tahu nama itu like familiar. Di mana gue pernah liatnya? Kamu serius gak kenalin saya? Oh my god. Lo Sultan anak IPA kan? Lo beda banget sih. Exactly. Dan kamu Elia Teja Kusuma, anak IPS, kita satu sekolah. I remember you. Lo bohong ya? Enggak. Ya mungkin kamu nggak bisa kenalin saya karena dulu saya pakai kacamata. Sekarang saya udah bebas dari kacamata. Here I am. Oke, lucu. Dan gue inget satu hal lucu tentang lo. Lo dulu tuh suka ngejar-ngejar gue kan pas SMA. Oh my god. Elia! Elia! Elia tunggu! Aduh! Oh my god. Apaan sih, freak banget deh nih cowok. Aduh, sakit banget. Elia bantuin dong, sakit banget ini, nggak bisa berdiri. Tolongin. Lo cengeng? Tolong bantuin. Au! Yo, lebay banget sih lo jadi. Makasih Elia udah bantuin gue. Ngapa lo? Gue mau ngasih sesuatu buat lo. Apaan sih, buruan-buruan ah. Gue udah nyiapin ini buat lo. Apaan nih? Coklat Valentine. Selamat Hari Valentine ya Elia. Gue udah nyiapin ini buat lo dan gue pengen ngasih tahu sesuatu sama lo. Kalau gue suka sama lo. Lo suka sama gue? Iya. Sorry banget ya. Ini mendingan lo simpen lagi coklat lo nih, gue gak mau terima coklat lo. Denger ya, gue udah punya pacar. Jadi stop ngedeketin gue, oke? Lo udah punya pacar? Gue gak mau nerima lo, gue gak mau ngomong sama lo lagi. Elia, lo gak mau ngasih kesempatan sama gue? Aduh. Kok gue disiram, Elia? Supaya lo sadar, cowok kayak lo itu gak akan mungkin bisa pacaran sama cewek kayak gue. Ngerti sekarang? Buang sampahnya. Elia! I love you! Ini anak jam segini belum pulang. Kebiasaan ya Elia ya. Awas aja.
Oh iya, gue baru inget. Lo dulu tuh pakai kacamata tebel gitu kan? Sekarang kemana? Pakai soft lens? Saya kebetulan udah operasi lasik, makanya saya udah bebas dari kacamata. Keren dong. Keren? Saya udah keren sekarang. Iya keren. Pasti sekarang banyak cewek yang ngebet lo kan? Lo udah keren, lo udah sukses juga sekarang. Enggak lah, cewek apaan. Kalau dibilang sukses juga saya merasa belum sukses. Soalnya sampai sekarang saya masih menjalani bisnis bokap. Jadi untuk dibilang sukses menurut saya belum masuk kategori orang sukses. Bajunya si Sultan nih gue apal banget keluaran mana. Jam tangan aja branded. Itu barang yang nempel di badan dia ada kali 200 jutaan. Berarti bisnis si Sultan ini bukan kaleng-kaleng loh. Gue curiga si Sultan ini beneran Sultan ya? Finally gue dapet ikan paus juga. BTW ini serius, jalan ke rumah kamu lewat sini. Soalnya terakhir saya ingat rumah kamu tuh nggak lewat sini loh. Iya nih jalan ke rumah gue. Well you know, kadang-kadang ada orang yang gak beruntung hidupnya. Jadi keluarga gue tuh bangkrut. Bokap gue meninggal dan rumah gue harus dijual. Ya sekarang gue ngontrak. Sial lah hidup gue. Kamu nggak usah khawatir. Insya Allah setelah adanya hujan, akan selalu terbit pelangi kan? Hidup kamu nggak akan sial lagi kok. Maksudnya? Ya, kalau kamu bersedia jadi calon istri saya siap kok untuk nafkahin kamu. Bertanggung jawab atas kamu. Saya siap bahagiain kamu. Ya udah. Ijab kabul aja yuk. Ijab kabul? Serius? Enggak lah, gue bercanda. Oh my god, kita take a joke. Yang penting sekarang kita kenalan dulu aja. Start out as a friend, ya kan? By the way, makasih ya udah mau nganterin gue pulang. Makasih udah bantuin gue. Sekarang gue cabut dulu. Hati-hati di jalan ya. Oke. Bye. Bye. Keterlaluan itu anak. Kumat lagi kan tuh anak. Bener nih anaknya. Sini. Sini kamu. Sini kamu. Mulai kamu ya. Kumat lagi jadi ani-aninya. Apaan sih datang-datang narik-narik? Diantar sama siapa? Dengerin dulu penjelasan aku bisa ngejelasin semuanya. Udah stop Elia. Mama udah gak mau denger penjelasan yang keluar dari mulut kamu. Bohong semuanya. Ini aku heran nih Mama, kenapa sih Mama tuh negatif thinking mulu soal aku tuh pusing, aku tau nggak? Salah-salahin mulu deh. Gimana gak negatif thinking? Kamu selalu perilakunya kayak gitu. Katanya mau tobat, mana nyatanya? Bohong kan kamu sama Mama? Makanya dengerin dulu aku ngomong apa. Apalagi yang harus jelasin, ha? Pukul kamu sekalian ya, ha? Maaf Tante, jangan kayak gini. Saya minta maaf, tapi jangan sakitin Elia. Apain kamu? Hah? Nggak usah ikut campur ya orang luar ya. Ini anak saya lagi didik anak saya. Kamu lagi siapa? Hah? Oh, jangan-jangan kamu gadunnya ya? Hah? Gadun? Masih muda udah jadi gadun. Saya, bukan Tante. Baru punya uang dikit aja udah mau melihara ani-ani. Sih, dengerin aku dulu. Kenalin namanya Sultan. Ini teman SMA aku, bukan gadun, bukan semi gadun. Malu aja tuh. Tumben, Elia bisa kenal cowok kayak gini. Anaknya ganteng. Kelihatannya sih tajir nih anak. Ya ampun, siapa namanya tadi? Sultan Tante, kenalin. Sultan? Ya. Ah, kayaknya kamu pantesnya dipanggilnya Sultan. Bener kamu temennya Elia? Ya dia teman SMA aku. Dulu dia sempat ngejar-ngejar aku. Tapi waktu itu aku sama Bobby. Iya, enak tuh. Wait, berarti sekarang kamu masih sama Bobby? Enggak lah, that's the past. He's my ex. Let's go. Elia itu sekarang single Sultan. Bahkan kalau hari ini ada yang lamar, Tante nikahin. Apaan sih? Ngapain bahas-bahas merit? Gak ada yang mau nikah, oke? Gak ada yang mau dilamar. Oke, udah Sultan ini udah malam, mending kamu pulang aja sekarang.
Kok disuruh pulang sih? Sultan, main dulu ke dalam yuk. Enggak, Tante, ini kebetulan udah malam banget. Kalaupun ada kesempatan lain nanti aku samperin rumah Tante, saya harus pulang sekarang. Tapi janji ya, lain kali kamu main ke rumah Tante. Oke, nanti Tante masakin makanan ala Herlin. Nanti ya, Tan. Kalau ada kesempatan aku akan main. Tapi itu pun kalau Elia mengizinkan ya, Tan. Boleh lah, orang ini rumah saya kok. Sah-sah aja siapa yang mau main ke rumah saya. Nanti saya masakin masakan Sunda. Dan anak saya satu lagi itu, dia ahli gizi dan dia chef pribadi. Ya udah, tapi aku tetap harus pulang sekarang, Tante. Maaf banget ya, saya nggak enak. Enggak, jangan nggak enak. Udah malam Tante. Aku oh pulang. gitu, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Elia. Nak Sultan, ya ampun, mobilnya apa sih? Itu laki-laki kayak gitu, kenapa nggak disuruh masuk? Nih aku udah paham nih isi otak mama. Apa? Mama mau ngejodohin aku sama dia kan? Nih aku udah ngerti buat isi otak mama. Malah mama mau jodohin emang kenapa? Ini buat kebaikan kamu, Elia. Ntar dulu, ceritain dong si Sultan itu gimana? Ayo dong, ceritain kayak gimana dia. Ngantuk, aku mau tidur. Bye. Punya kerjaan orang nganggur. Tapi itu anak oke juga tuh. Ya Allah, akhirnya kau mendengar doa janda dua anak ini. Kau jabah doaku ya Allah. Semoga Sultan itu benar-benar sultan. Dan Elia bisa menikah dengan laki-laki yang sultan dan kaya raya. Amin ya Allah. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Raja, kamu ngapain datang lagi ke sini? Emang belum cukup seharian kita bareng? Sebenarnya belum cukup sih, Indah. Walaupun aku tuh udah semingguan sama kamu, itu juga masih belum cukup. Tapi aku datang ke sini karena aku sebenarnya mau makan mie sama kamu, Indah. Soalnya dari kecil tuh aku biasanya nggak dibolehin makan mie sama mama aku. Kasian banget kamu nggak dibolehin makan mie. Ya udah yuk, aku masakin kamu ya. Kau masakin aku? Ya. Oke, ayo. Sini. Pintunya di sini. Astagfirullahaladzim. Bebe, assalamualaikum, Be. Salam. Dari mana lo? Hah? Gini hari baru balik? Baru jam 12, Be. Jam 12. Udah berapa halaman nih Babe nih nyatetin amal baik nih? Ya? Sedekah Babe nih, seharian ini. Entertain kan cukup 1 jam, setengah jam. Ya? Lu apa-apaan lu sampai gini hari? Kan Babe bilang cukup setengah jam. Lu ikut-ikutan joget juga, nyanyi-nyanyi begitu? Lah kagak lah, Be. Lagian kan kalau klien-klien lain di entertain bisa 3 hari 3 malam. Ini baru jam 12 malam, Be. Lah itu mah beda komplek. Konteks kali, Be. Ah itu maksud Babe. Ye? Yaudah sekarang mana yang kalian nih? Mana sisanya? Sisa apa, Be? Sisa entertain. Ah, ketemu kolega Babe mana duit sisanya? Be, kan gini, Be. Sekarang apa-apa mahal, Be. Mana cukup uang segitu? Nggak usah kalau kasih tahu, emang semuanya serba mahal, ya? 25 juta itu bukannya sedikit, banyak, ya? Coba kalau tadi lo entertain tuh kolega gue di pasar malam, pasti pengeluarannya sedikit, nah dosennya juga sedikit. Gak usah ketawa, gue ngomong apa adanya. Mana? Mana ini cepet, mana? Ya udah, gini, Sultan ngaku deh, Be. Sebenarnya uang 25 juta Babe itu yang harusnya buat entertain, Sultan sedekahin ke fakir miskin, Be. Apaan? Lo sedekahin semuanya? Iya, Be.
Ternyata nggak sia-sia gue sekolahin lo jauh-jauh ya ke Timur Tengah, ke negerinya para nabi. Allah, akhlak lo ternyata cakep banget. Nggak, anak-anak kampung sini akhlaknya pada tekor. Memang beneran gitu kan, Be? Mendingan buat disedekahin kan daripada buat entertain. Iya. Ya kalau gitu, Babe catat dulu ya. Alhamdulillah. Elia termasuk fakir miskin kan? Elia aja sampai kerja kayak gitu. Ya, anggap aja lah uang 15 juta booking Elia semacam sedekah. Sultan sedekah ame orang susah. Gue catat lagi, pahalanya buat gue. Ya udah sekarang lo istirahat ya. Lo tidur, habis tidur lo mendusin, jangan lupa tahajud ya. Siap, Be. Siap. Sultan masuk ya, Be. Iya. Sultan, jangan lupa bersihin piano Babe. No. Nah, ini minyak indah. Nih, ini sendoknya. Ini garpunya. Selamat makan, Indah. Terima kasih, Raja. Wow. So romantic ya kelihatannya. Makan mie instan berduaan di rumah saya yang ya ala kadarnya kayak gini. Bisa ya? Ma, memangnya kenapa sih kalau Raja makan mie instan di sini? Kan Indah udah bilang ke Mama kalau Raja akan ke sini. Reaksi Mama berlebihan deh. Oh enggak kok. Yang salah bukan mie instannya, tapi Nak Raja. Maksudnya salah Raja apa, Ma? Kayaknya Nak Raja kamu harus tell the truth di depan kita semua supaya Indah juga bisa dengar. Sorry Tante. Tell the truth about what? Iya, maksud Mama apa? Nah emangnya saya nggak tahu? Hah? Kamu itu sudah dijatuh miskinkan oleh papi kamu sendiri. Malah makan mie instan sama anak saya yang seharusnya kamu bawa pergi anak saya untuk pergi makan yang fancy di restoran mewah. Bukan di rumah saya. Bukan itu maksud Indah, Mah. Bukan perkara Raja jatuh miskin atau enggak. Pertanyaan Indah, kenapa Mama marah-marah ke Raja? Oh ya jelas dong. Pertanyaan macam apa kamu? Mama nggak akan pernah menitipkan anak Mama sama laki-laki yang nggak punya apa-apa. Tunggu, ini tuh ada apa sih? Kenapa tiba-tiba Raja jadi miskin sih? Secara Raja tuh anak orang kaya. Dia anaknya Haris Nata Negara. Dia anak konglomerat. Yang konglomerat itu bapaknya, bukan Raja. Ya, bapaknya anaknya kan sama-sama konglomerat. Aduh, Elia. Capek Mama ngomong sama kamu. Harusnya tuh otak kamu bisa kebuka sedikit, bisa mencerna ini semua. Kamu tahu, hak ahli warisnya dia itu dicabut oleh ayahnya sendiri. Dia dicoret dari daftar keluarga Haris Nata Negara. Hah? What? But is that true? Like, what is happening? Ayo Naraja, kasih tahu depan anak saya. Jangan diem aja kamu. No, Tante. To be honest, aku nggak tahu maksud Tante apa ya. Ini kamu pura-pura nggak tahu atau apa? Tapi tadi siang, ya, mami kamu, dia bilang apa ke saya? Kalau kamu nggak ada di dalam daftar keluarga kamu sendiri. Dengan sengaja papi kamu menghilangkan nama kamu. Tunggu dulu Tante. Soal itu mungkin aku harus pastiin dulu sama papi aku. Soalnya kayaknya setahu aku itu nggak terjadi kok. Oh my god, this is so funny. Jadi selama ini kekayaan lo tuh cuma proyek bodong doang ya? Maksud kamu apa ngomong gitu? Ya iya, Mama tuh mau nikahin Raja sama Mbak Indah. Biar Mama dapat duit kan? Tapi apa? You got nothing. Apa maksud omongan kamu Elia? Hah? Kok mau marah ke aku? Harusnya marah ke Mbak Indah dong. Dia kan yang udah PHP-in Mama. Tunggu. Elia, maksud kamu PHP apa ya? Ya gini loh Raja. Mama kan mau Mbak Indah nikah sama kamu karena kamu kaya. Supaya dia bisa jadi mertua yang kaya raya. Tapi ternyata, instead of kamu makan mie karena pura-pura miskin, kamu miskin beneran. Shocking news.
Keterlaluan kamu, Elia. Keterlaluan kamu. Kamu itu lagi ngomong sama mama. Hah? Gak ada akhlak kamu ya? Mama kira selama ini aku bahagia. Mama kira selama ini aku beneran happy ngeliat Mbak Indah mau kaya raya dan mama jadi mertua yang sejahtera. Iya. Oh no. Itu semua cuma hoax. Kamu ya? Sini kamu! Mama, tenang, Mama, ada tamu. Nah Raja, saya minta ya, kamu sebaiknya keluar dari rumah saya. Sekalian, kamu pikir ulang gimana caranya kamu bisa membahagiakan anak saya. Tante, maksud Tante apa? Hah? Ngomong begitu? Nggak mungkin Tante menitipkan anak Tante Indah sama laki-laki yang nggak punya apa-apa. Hah? Tante mau anak Tante ini masa depannya terjamin. Paham kamu? Aku juga masih bisa bikin Indah bahagia, Tante. Aku juga bisa kasih semuanya buat Indah. How? Gimana caranya? Kamu itu udah bukan pebisnis lagi. Kamu itu namanya udah dicoret dari ahli waris. Kamu punya apa? Astagfirullahaladzim, Mama. Mama jangan merendahkan Raja seperti itu. Indah yakin Raja juga bisa sukses kok tanpa nama dari Ayah Haris. Gak bisa, Indah. Gak bisa. Ya, kamu buktiin aja dulu ke Tante Naraja. Kalau kamu bisa bahagiain anak saya. Dan saya minta sama kamu. Kamu bisa memberikan jaminan buat anak saya. Karena itu penting buat saya. Tante butuh jaminan apa? Kesehatan buat anak saya. Itu penting. Kedua, kamu harus memberikan materi premier dan sekunder buat anak saya. Ketiga, masa depan buat anak saya. Itu penting. Karena saya mau ketika saya dipanggil, anak saya hidup tenang. Paham kamu? Kamu bisa berhasil. Kamu bisa menikah dengan anak saya. Kalau kamu nggak berhasil, Naraja, Indah nggak menikah dengan kamu. Apapun itu. Dendi. Dendi. Iya sayang. Kamu kenapa? Hah? Muka kamu pucat banget, sayang. Astaga, kamu demam loh, sayang. Kita ke rumah sakit ya? Nggak usah. Ini pasti gara-gara kamu nih, kemarin mijitin aku nggak bener. Ya udah kalau gitu aku rawat kamu di sini aja ya. Ya nggak usah, udah. Kamu sekarang beliin aku obat aja, kayaknya aku kekurangan zinc deh. Ya udah sebentar ya, aku beliin obat kamu dulu ya. Ya udah sekarang ya, cepetan. Raja, kamu jangan putus asa, jangan sedih. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, aku hanya ingin cari cara, Indah, biar kita selalu bisa bersatu. That's it. Percaya, Allah pasti punya jalannya sendiri untuk kamu, untuk aku, untuk kita. Ya. Terima kasih ya, Indah. Kamu selalu menyakitkan aku. Ya, insya Allah suatu saat kita bisa bersatu lagi. Amin. Kita pasti bersatu kalau diizinkan Allah. Pokoknya kamu nggak boleh sedih. Janji sama aku? Ya. Aku yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Insya Allah, Indah. Ya udah. Kalau gitu aku pulang dulu ya, Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di
Indah. Kamu belum pulang? No. Sebelum pulang, aku cuma mau bilang satu hal lagi. Apa? I love you and good night. Jangan lupa sholat. Ya. Good night. Gak boleh putus asa. Never. Aku nggak akan pernah putus asa buat kamu. Pasti akan ada jalan untuk kita. Aku yakin. Ya udah pulang Gi. Ya udah. Selamat malam Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ya, ini aku udah beliin obat yang paling mahal. Cepetan mana? Airnya. Oh, airnya, ya sebentar. Cepetan Dendi, airnya Dendi, lama banget. Iya ini sayang, airnya. Semoga habis minum obat ini kamu bisa langsung sembuh ya sayang. Pindahin. Kok gue pengen Mangga Indramayu ya? Mangga Indramayu? Sayang, kamu ngidam. Ngidam apaan? Ngapa-ngapain juga nggak pernah. Udah nggak usah banyak berisik. Beliin gue Mangga Indramayu. Sekarang. Ya udah, aku cariin Mangga Indramayu dulu ya sayang. Ayo cepet. Dendi. Sama pembalut ya buat gue. Pembalut, oke. Iya, cepetan. Mangga Indramayu dan pembalut. Oke, sebentar ya. Lama banget. Dendi? Mami? Nak, kamu beli apa? Habis dari mana kamu? Oh, ini aku beli titipan Sandra. Mami ngapain di sini? Mami mau ada urusan aja sama Sandra. Biasa, urusan perempuan. Urusan perempuan ya, Mi? Kenapa? Aku ada yang lupa lagi, Mi. Yaudah, Mami, ini aku nitip ini buat Sandra. Aku mau beli pembalut dulu buat Sandra ya. Udah, Mami masuk aja ke dalam. Oke, fine. Dendi beli pembalut. Terlaluan Sandra nih. Mana sih si Dendi? Karena beli Mangga Indramayu aja lama banget. Belum aja gue suruh bikin candi tuh orang. Ngomel aja. Nih. Mangga pesanan kamu. Menantu nggak tahu diri kamu. Mami? Kok Mami di sini? Dendinya mana? Kan lagi beli pembalut buat Tuan Putri Ular Kepala 2. Are you crazy? Anak saya kamu suruh beli pembalut? Sayang, ini pembalut kamu. Kok yang ini sih? Ini salah, Dendi. Ini tuh pembalut murahan. Lo kira gue apaan pakai pembalut ginian? Beli lagi. Enggak, stop. Nggak usah, Dendi. Kamu jangan jadi jongosnya istri kamu. Lagian juga kamu ngapain sih, Sandra? Kurang ajar banget kamu sama suami kamu sendiri. Dan kamu, Dendi. Kenapa sih nurutin kemauan perempuan ular kepala 2 ini? Nggak jelas kamu, padahal kamu tuh bisa beli sendiri pembalut. Kenapa harus suruh suami kamu? Kenapa sih, Mi? Ini salah satu bentuk cinta aku ke Sandra. Emangnya salah ya? Lagian Sandra itu masih sakit, Mami. Jadi wajar aku kasih perhatian kayak gini. Mami tuh belain kamu loh. Kenapa kamu jadi belain istri kamu, sayang? Hei, ingat, surga itu ada di bawah telapak kaki Mami. Bukan di bawah telapak kaki istri kamu. Ya tergantung, Mi. Ibu macam apa dulu? Kan Mami pernah ngegugurin aku. Jadi kayaknya nggak berlaku deh untuk Mami. Biarin aja dia tahu bahwa memang Mami nggak pernah suka kok sama Indah, si perempuan pelakor ini. Dia mau kabur Indah lagi.
Lebih baik kamu pikirin masa depan kamu. Tahu apa lo soal masa depan gue? Neng, besok-besok kalau kemari lagi jangan lupa palenya dikerudungin biar lebih cakep. Tadi ada mamanya Kak Raja datang ke sini. Pas mama Kak Raja datang ke sini, Kak Indah nangis. Mami pasti udah ngomong macem-macem sama Indah. Apapun yang telah terjadi di hidup saya, itu bukan kehendak dan kemauan saya. Cinta ini